yang kita catatkan dan yang kita usulkan sebagai dalam kepentingan WBTB itu harus yang betul-betul sesuai dengan yang aslinya gitu, pakemnya. Nah, kalaupun nanti ada pengembangan, nanti kita bisa menjelaskan di situ bahwa ini sudah ada proses pengembangan dengan menambah atau mengubah atau ya itu ya memodifikasi, karena kebudayaan itu seperti kata Ibu tadi itu dinamis. Jadi ada nanti mungkin alat-alat yang dipakai tidak lagi sama seperti pada awal-awal dulu ya. Alatnya sudah ada perubahan, misalnya alat musiknya, tapi kita harus bisa mendeskripsikan yang sebenarnya bagaimana dulunya yang aslinya. Karena itu gunanya nanti untuk bisa ketika kita nanti apa istilahnya ya, merekonstruksi kembali misalnya ya, merekonstruksi kebudayaan itu, menampilkan katakanlah 10 tahun lagi itu bisa muncul gitu. Ya, karena ada satu kabupaten dulu yang pernah saya dampingi, bukan di Bengkulu dan di Lampung ya, ada tari yang sudah lebih dari 50 tahun tarian, tapi ketika mereka tampilkan dengan pakaian, saya melihat dikasih disodorin videonya gitu. Ketika videonya saya lihat dan saya diajak untuk mendiskusikan itu, pertanyaan saya satu, ini apa makna pakaian ini. Mereka jelaskan ini begini. Tapi pertanyaan terakhir yang akhirnya saya bilang ini nggak bisa dipakai, saya bilang. Siapa yang punya ide, tukang salon katanya. Akhirnya sudah nggak jadi. Karena ternyata mereka menganggap bahwa inilah yang bagus gitu. Coba mereka rekonstruksi gitu. Tapi karena mereka tidak punya panduan bagaimana yang sebenarnya dulunya, akhirnya mereka buat sesuai dengan keadaan selera mereka gitu ya. Nah, yang terakhir saya tanya itu tadi, siapa yang punya ide? Karena saya curiga ini pasti nggak seperti ini aslinya gitu. Ya, karena ada hiasan di kepala itu yang saya tahu itu menurut mereka itu baru sekian tahun. Ada pakaian ini baru sekian tahun. Akhirnya saya tanya siapa yang punya ide pakaian ini? Salon katanya, tata rias. Nah, artinya yang paling penting tadi, bagaimanapun kondisinya aslinya itu harus kita deskripsikan. Nah, lalu nanti kalau kita pun mau nambahkan ada nanti pengembangan itu di bagian lain. Ya, di bagian lain kalau untuk kepentingan pendataan tidak maupun usulan WBTB nanti. Dan biasanya kalau tim penilai, kalau kita mengusulan penetapan WBTB, penilai itu biasa selalu bertanya melihat yang idealnya dulu, yang aslinya. Lalu kalau kita mau jelasin pengembangannya, biasanya mereka mempertanyakan kalau sudah dibuat seperti ini, yang aslinya bagaimana? Nah, tinggal kita berargumen saja sebenarnya. Jadi untuk Bapak Ibu semua, jadi yang paling penting kita harus punya data yang awalnya bagaimana gitu. Lalu kita gambarkan kondisi kekiniannya. Kondisi kekiniannya bisa jadi dalam bentuk pengembangan maupun kondisi misalnya ya masyarakat tidak lagi menggunakan atau sudah mulai melupakan atau malah semakin berkembang. Saya kira itu yang tambah. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Ya, jadi kalau khusus WBTB juga mirip syarat untuk penetapan dari OPK menjadi WBTB tetap yang diturunkan dari minimal 2 generasi atau 50 tahun gitu ya. Dan biasanya yang menjadi urgensi adalah dengan kondisi apakah itu termasuk yang hampir punah seperti itu. Mungkin Ibu bisa menelusuri apakah ada satu komunitas yang masih mengaktifkan sementara ketika itu masuk ke ke wilayah yang bupati dalam rangka untuk seremonial, tetapi di satu komunitas itu tetap jadi itu hanya pemanfaatan di wilayah pemerintahan gitu ya Pak, sebagai upaya perlindungan sebenarnya, tetapi sejatinya itu masih berlaku atau masih berlangsung di satu komunitas dan itu diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi tetap ada pembandingnya. Ini yang memang aslinya seperti ini, kemudian mengadopnya, bupatinya melihat bahwa ini bisa diangkat menjadi sebuah suatu event. Nah itu kemudian diadop di acara seremonialnya di bupati. Tetapi aslinya Ibu tetap harus ke lapangan untuk melihat terjun apakah satu komunitas itu masih mengupayakan atau menyelenggarakan tradisi itu minimal 2 generasi. Mungkin kurang lebih seperti itu.